Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman semua, kami dari kelompok 9 yaitu dengan saya sendiri Abdur Rahim Lutfi dan juga teman saya yaitu Sandi Fikri Fadilah. Dengan ini kami ingin wawancara. Nah, wawancaranya itu tentang strategi perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, dengan wawancara ini kita bersama Yayasan Babu Salam. Untuk itu, mari kita saksikan sama-sama. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon izin kemarin belum diulangi karena kemarin nggak ada suaranya. Mohon izin ya Ibu. Nggak enak jadi menyita waktunya. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu seperti sebelumnya, nama dan juga posisi Ibu di Yayasan Babu Salam itu sebagai apa? Mulai dari sekarang? Iya. Ya. Boleh Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu dari Yayasan Babu Salam sebagai pengasuh dan juga bendahara dari Yayasan Babu Salam. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita di sini wawancara untuk perencanaan rekrutmen dan juga strategi pengelolaan pegawai, tugas MSDI. Di sini kami akan ada pertanyaan seperti mungkin kemarin tentang rekrutmen dan juga pengelolaan pegawai di sana seperti apa. Ya, awal kita akan menanyakan apakah ada rekrutmen khusus di pegawai Yayasan Babu Salam? Apakah ada rekrutmen pegawai gitu di Yayasan Babu Salam, Ibu? Tapi barusan terputus ya. Iya. Ulangi. Apakah ada rekrutmen atau kayak misalnya penarikan untuk pegawai untuk bekerja di Yayasan Babu Salam seperti itu, Ibu? Ya, ada kita untuk menarikan pegawai. Kalau kita sedang kekurangan pegawai, kemarin kita bikin iklan dan itu juga ada syarat tertentu untuk menjadi pegawai di Babu Salam. Itu aja. Karena mungkin kita butuh pegawai juga karena kita nggak bisa berjalan sendiri ya Ibu ya. Betul. Ya. Terus apakah ada untuk kayak berkarir, penunjangan karir, pelatihan pegawai itu sendiri? Misalnya dia sudah menjadi pegawai, Ibu? Ya, ada untuk pegawai untuk mereka tambah berkualitas kita adakan atau kita ikuti untuk seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Diknas ataupun dari umumnya dari lainnya. Kita ikut sertakan untuk pegawainya. Iya. Di Yayasan Babu Salam itu kayak ada pembinaan gitu ya Bu. Jadi untuk menjadi sebelum jadi pegawai itu ada binaan gitu ya Bu. Ada binaan dan kita ada semacam tes lah, tapi tesnya ya kata formalitas ya enggak pasti gitu ya, dikata pasti tapi kayak formalitas biasanya kayak gampang-gampang tapi dia tes itu susah, seperti hanya tes Asmaul Husna itu aja, tes baca surat Qurannya itu aja untuk guru. Karena kita kan di sini guru itu sebagai
membimbing atau membina, mendidik anak-anak yang di sini untuk belajar sebelum belajar ke umum diajarkan dulu untuk baca tulis Iqra-nya, baca tulis Al-Quran. Oh, berarti apa namanya? Tapi kemarin itu ada binaan gitu ya Bu untuk Ya, ibu-ibu binaan ya Bu di ya Yayasan Babu betul. Salam. Ada Itu gitu ya, tujuannya sekali. untuk apa? Tujuannya di mana ada yang menonjol dari binaan di pekan sekali itu, nanti kita ambil untuk menjadi pegawai kalau mereka Oh, mau gitu. betul Kalau betul. mereka berkualitas. Tapi ya alhamdulillah ya mungkin ibu-ibu ya kalau ada punya kemampuan ya mau, yang adanya banyak kayak gitu karena banyaknya Ya, untuk pegawai sekarang ya dari ibu-ibu yang kita bina. oke, itu lebih efektif ya Bu. Kita Ya juga betul. bisa terpercaya lah kalau misalnya emang kita udah deket, udah dibina gitu. Ya, Terus ya, juga betul. selanjutnya, ya lanjut Ibu. Ya, karena kalau yang dari bina sama kita sendiri, jadi kita tahu kualitas dia di mana, kekurangan di mana, kita saling menutupi dan saling mengangkatkan dan saling berbagi gitu. Jadi berbagi ilmu maksudnya gitu, berbagi pengalaman. Jadi saling tukar pikiran aja gitu. Jadi Oh tidak ada iya Ibu, betul. kamu kurang ini Apalagi ya. udah deket ya Bu. Itu aja. Apalagi udah deket, udah tahu. Jadi Ibu enak lah ya Bu Iya, untuk apa namanya merekrut dia, narik dia sebagai pegawai. Ya, itu aja. Oke. Lanjut ya Bu. Ya, Jadi silakan. dalam apa namanya dalam penarikan pegawai atau rekrutmen, kalau misalnya sudah ada yang keterima, itu ada detail kontrak gak Bu biasanya? Ya, ada. Minimal 3 tahun. Kalau 3 tahun mereka mau terus ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Bisa di situ ya ada penilaian untuk pegawai. Di mana ada penilaian ada yang kurang, pegawai boleh keberatan, boleh banding. Oh, nanti bisa banding ya Bu kalau misalnya ada yang keberatan. Iya. Ya misalnya Bu A, kok saya nilainya segini, kenapa harus segini? Gitu. Sedangkan saya gini, nah itu bisa nanti dimusyawarahkan dan dibandingkan. Apa alasannya untuk penilaian misalnya rendah gitu. Untuk gaji dan segala macam ada di kontrak juga. Ya, dari kontrak juga. Dari awal kita udah nggak mungkin kan di gaji nggak ada ininya dari awal. Ya. Itu gaji yang pokok dari yayasan ya. Tapi kalau untuk kan kalau guru itu ada uang tip-tip dari Diknas, dari wali kota ya beda lagi. Kalau itu kan langsung ke mereka. Tapi selama mereka masih menjadi guru di sini dan selama mereka masih tertera di dalam Dapodik kalau untuk para pendidik. Baik Bu. Terus juga di sana kan kita udah ada detail kontrak. Apakah di sana berhak untuk enggan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak? Menerima pekerjaan selain kontrak di tempat selain di Yayasan Babu Salam. Iya. Maksudnya silakan asal tidak mengganggu jam kerja yang di sini gitu, yang di Yayasan Babu Salam. Tapi mereka tidak bisa untuk mengambil kan kalau pendidik itu mereka bisa mengajukan uang tip lagi yang di luar yayasan. Maksudnya uang tip yang dari pemerintah, tapi mereka tidak bisa double karena di Dapodiknya sinkron. Mereka bisa memilih salah satunya mau ambil di yayasan atau di sekolah yang lain. Oh, kalau misalnya, iya. Tapi ada dulu kasus kayak gitu Bu? Ada dulu. Oh iya. Jadi ditinggal kasih opsi ya ke pegawainya dia mau milih yang mana. Jadi mereka mau ambil yang di sini atau ambil yang lain, tapi masih tetap ngajar dari sini, tapi hanya gaji pokok dari yayasan. Yang dari pemerintah dapat, mereka pilih yang mana. Gitu. Iya betul. Jadi maksudnya nggak bisa dua sekolahan dia ambil dua-duanya yang dari pemerintah itu. Gitu. Kecuali baru bisa mengikut. Kalau misalnya ada kayak kan di kontrak itu ada job desk kayak job desk-nya apa aja dia sebagai pegawai ngajar segala macam. Nah misalnya ada yang nggak sesuai job desk-nya itu dengan yang dikontrak, kayak misalnya dia ngajar tapi dia disuruh nyapu, dia
Nah, dia tuh di situ berhak untuk enggan melakukan itu atau kayak gimana, Bu? Biasanya kalau kita kan karena masih ini ya, istilahnya belum belum kayak sekolah-sekolah yang favorit atau sekolah yang udah banyak atau kayak SD, SMP gitu, kita kan masih kelas PAUD ya, masih bawah. Jadi dari kebersihan, dari guru, dari apa semuanya dipegang semuanya dengan sukarela tanpa disuruh. Habis ngajar ya udah nyapu gitu bareng-bareng, kita ngobrol bareng-bareng ya. Tapi kalau untuk profesionalnya itu sebenarnya nggak boleh. Harus ada Oh iya. bagian yang bagian, tapi karena berhubung kita masih pegawai kita masing ya 3 orang misalnya untuk di pagi, ya itu kita saling ini aja, saling berbaur aja sama-sama, itu aja. Oh, betul betul betul. Seharusnya emang nggak boleh. Iya iya. Berarti itu masih ada kelonggaran lah ya, Bu. Ya, Karena mungkin apa namanya, Yayasan Babu Salam juga masih banyak kekurangan SDM ya, Bu, untuk betul. Ya, iya iya. Terus yang selanjutnya kayak misalnya rekrutmen ini kan eh, maju gitu ya, meningkat. ya, Nah, itu alhamdulillah. biasanya kayak misalnya teknologi sekarang maju kayak gitu. Kebutuhan untuk mempunyai pegawai yang paham akan teknologi itu bagaimana, Bu? Ada nggak? Ya alhamdulillah, lambat tahun kita ada kemajuan, misalnya kita tidak eh, berlari ataupun tidak jalan di tempat, tapi kita semaksimal mungkin untuk kedepannya tambah ada kebaikan-kebaikan atau ada kemajuan. Nah untuk demikian kita adain untuk mempelajari di Instagram, di media-media sosial untuk itu aja. Oh iya. Ajarin juga, Berarti ada jadi kebutuhan kita untuk branding sebenarnya. iya ya, men-sharing ya, Bu, men-sharing Ya betul. aktivitas di yayasan di media sosial. Jadi butuh pegawai yang paham akan media sosial ya, Bu. Betul, betul. Betul. Terus juga bagaimana cara Ibu mempertahankan budaya yang ada di yayasan kepada pegawai? Ya, kita emang dari awalnya komitmen kita yaitu eh, misi kita kan apa ya, lupa saya. Misi misi sendiri yaitu mencerdaskan anak bangsa dan baca tulis Al-Quran, pembatasan buta huruf baca tulis Al-Quran Indonesia dan mengenal Allah dan Rasulnya. Apabila tidak sesuai dengan itu ya kita bisa bisa tegur, Oh, bisa diperbaiki, tapi tidak harus diberhentikan, tidak dikasih penjelasan demikian mungkin ya tidak paham, lalu melanjutkan kembali, itu aja. ada kayak apa namanya? Dia juga kan karena kan yayasan ya, apalagi mengajar gitu kan. Tentunya kayak apa? Ada yang harus dipegang lah. Prinsip yang harus dipegang yaitu yang sesuai dengan syariat gitu ya, Bu. Ya betul. Mungkin yang terakhir, Ibu, apakah untuk menangani konflik ada strategi khusus untuk menyelesaikannya? Kayak ada konflik pegawai itu kayak dari manajemen yayasan itu berkonflik dengan pegawai, itu apa yang strategi dilakukan sama Ibu dan pegawai apa ya manajemen yayasan itu? Alhamdulillah selama ini belum pernah ada konflik karena kita setiap ada program, setiap ini kita selalu rapatkan ya. Sebelum kita misalnya per semester 2 semester kita rapat dan kita ngadain program kita bahwa ini apabila nanti ada kendala di kemudian hari kita musyawarahin lagi sehingga tidak ada konflik antara guru dan pegawai yang lainnya. Mungkin karena pegawainya masih sedikit mungkin ya, jadi masih bisa dikendalikan mungkin gitu. Tapi Ya, kalau banyak kurang paham dah kalau saya yang udah puluhan atau ratusan gitu, karena kita masih minimal misalnya masih bisa dikendalikan. Selama ini belum ada terjadi untuk konflik untuk program-program di yayasan. ya, ya. Mungkin apa namanya kayak ada
konflik-konflik yang memang di internal itu kayak misalnya ada ketidaksesuaian budaya gitu. Itu biasanya dimusyawarahkan aja atau kayak gimana? Selama ini kalau untuk pembimbing kita di sini semuanya ya, masa kayak guru-guru nggak ada yang beda untuk budaya, karena kan kita memang sebelumnya guru itu kita ambil dari binaan kita, gitu. Jadi kita buat yang sesuai dengan arahan kita, jadi sesuai dengan akidah-akidah kita, sesuai dengan pemahaman kita, sesuai Ahlussunnah wal Jamaah, jadi tidak ada yang menyimpang. Kalau memang ya ada budaya-budaya yang menyimpang, kita juga kan emang rekrut muridnya itu emang Islam semua gitu, tidak ada. Tapi apabila ada yang dari yang udah gede, yang malam misalnya ya, yang bagian malam bukan kecil, nah itu di membuka aurat, nah kita tegur karena kenapa ikutin budaya Yahudi misalnya, kita gitu. Saya contohkan begitu, bahwa kita itu diharuskan menutup aurat. Nah itu kan memang bahas pembelajaran untuk anak-anak, jadi tidak ada budaya yang menyimpang dari selama ini ya, yang menyimpang agama Islam di Yayasan Babus Salam. Untuk para pembinanya, untuk para yang dibinanya pun masih, alhamdulillah masih itu, masih sering melepas ke akidah. Ya mungkin itu aja Ibu dari kita. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya harus diulang lagi wawancaranya, Ya, karena ada kendala. Kita juga berharap juga semoga Yayasan Babus Salam menjadi lebih baik lagi, terus juga meningkat, semakin maju gitu, semakin berkah. Itu aja Ibu. Tapi doanya doa yang sama bagi para mahasiswa yang sedang bertugas, yaitu mudah-mudahan kelancaran, keberkahan, dan ilmunya berkah selalu. Dan saya mengucapkan jelas diberi kepercayaan untuk atau dalam program mengacara ini. Dan saya juga mohon tutup maaf dan ridhonya apabila penjelasan saya ini kurang berkenan, karena kita memang di bidang pendidikan, bukan di bidang misalnya manajemen seperti yang kayak perusahaan gitu ya. Maaf. Apa Ibu, kita juga harus variatif lah gitu. Kan ini juga termasuk organisasi kan, ada manajemen gitu-gitu. Iya, makasih Ibu atas sharing-sharingnya. Maaf juga mengganggu malamnya. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oke teman-teman semua, alhamdulillah telah selesai proses wawancara dari kami. Semoga dengan apa yang kita wawancarai tadi itu bisa menjadi sumber pengetahuan kita dan juga menjadi keberkahan bagi kita semua. Mungkin itu saja wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.